Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasyika Tanara. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan melakukan presentasi oral mengenai hidrolisis garam. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ketika suatu asam bereaksi dengan suatu basa, maka akan dihasilkan senyawa ionik yang disebut dengan garam. Larutan garam dapat bersifat netral, asam, ataupun basa. Hal ini dikarenakan terjadinya hidrolisis garam, yaitu reaksi antara kation ataupun anion, ataupun keduanya, sehingga menghasilkan ion H+ dan ion H-. Secara umum, larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dan basa kuat akan bersifat netral, sedangkan larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dengan basa lemah akan bersifat asam. Dan larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dan basa kuat akan bersifat basa. Nah, kemudian di sini terdapat juga reaksi antara asam kuat dengan basa kuat yang sehingga menjadi larutan netral. Kemudian asam kuat dan basa lemah menjadi larutan asam, dan basa lemah dengan asam lemah menjadi larutan basa. Nah, kemudian garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi kita langsung memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu garam seperti NaCl yang dapat terbentuk dari reaksi basa kuat atau NaOH dan asam kuat atau yang disebut dengan HCl tidak dapat terhidrolisis sehingga larutannya bersifat netral. Anion Cl- merupakan basa konjungsi yang sangat lemah karena berasal dari asam kuat sehingga cenderung tidak dapat menarik proton. Kation Na+ tidak terhidrolisis sebagaimana di dalam air Na+ hanya akan terhidrasi dikelilingi oleh molekul H2O. Oleh karena densitas muatannya lebih rendah, dapat diabaikan, akibatnya kation Na+ cenderung tidak mempengaruhi keasaman larutan. Nah, di sini juga terdapat 2 poin, yaitu anion-anion basa konjungsi dari asam kuat yang tidak terhidrolisis, antara lain yaitu Cl-, Br-, L-, kemudian ada NO- dan ClO-. Kation-kation dari basa kuat yang tidak terhidrolisis antara lain kation-kation dengan logam golongan 1A dan 2A. Apa saja golongannya? Yaitu ada Li+, Na+, K+, Mg2+, dan Ca2+, kecuali Be2-. Nah, jadi larutan garam dari asam kuat dan basa kuat umumnya tidak mengubah perbandingan konsentrasi H+ dan OH- dalam air. Oleh karena itu, larutannya bersifat netral, yaitu pH netral 7. Nah, kemudian ada poin yang kedua, yaitu garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam seperti NH4Cl yang dapat terbentuk dari reaksi asam kuat atau disebut dengan HCl, dan basa lemah yang disebut dengan NH2 akan mengalami hidrolisis kation yang berasal dari basa lemah, sehingga larutannya bersifat asam. Anion Cl- tidak terhidrolisis karena merupakan basa konjungsi yang sangat lemah. Nah, kation NH4- dapat terhidrolisis karena merupakan asam konjungsi lemah yang berasal dari basa lemah, sehingga dapat menurunkan proton H+ kepada H2O, membentuk ion hidronium atau H3O-. Kation-kation yang dapat terhidrolisis meliputi. Nah, jadi tadi dalam garam dari asam kuat dan basa lemah terdapat juga 2 poin, yaitu kation asam konjungsi dari basa lemah seperti NH4+, CH2NH+, C2H3NH3+, dan C3H3NH-. Kemudian poin yang kedua adalah kation logam dengan densitas muatan tinggi seperti Fe3+, Cr3+, Al3+, Cu3+, dan Ni3+. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu kation asam konjungsi dari basa lemah seperti NH4+, CH3NH3+,
C6H3NH3+, dan C3H3NH+. Kemudian poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah kation logam dengan densitas muatan tinggi seperti Fe3+, Cr3+, Al3+, CO3+, dan kemudian ada juga Ni2+. Nah, jika kation yang terhidrolisis dimisalkan seperti BH+, maka reaksi hidrolisisnya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu BH+ ditambah H2O, nah menjadi B plus H2O+. Reaksi ini juga dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, nanti akan saya kasih screen capture-nya di samping agar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Kemudian dengan asumsi jumlah kation BH+, yaitu yang terhidrolisis relatif kecil, sebagaimana kation terhidrolisis merupakan konjungsi lemah, maka pada konjungsi lemah setimbang, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam seperti KCN yang dapat terbentuk dari reaksi asam lemah, HCN, dan basa kuat KOH akan mengalami hidrolisis anion yang berasal dari asam lemah, sehingga larutannya bersifat basa. Kation K+ tidak terhidrolisis, dan juga kation K+ yang terhidrasi memiliki densitas muatan yang rendah sehingga cenderung tidak mempengaruhi keasaman larutan. Anion Cn- dapat terhidrolisis karena merupakan basa konjungsi. Basa konjungsi lemah yang berasal dari asam lemah sehingga dapat menarik proton atau H+ dan H2O dan membentuk ion hidroksida yaitu OH-. Nah, anion-anion basa konjungsi dari asam lemah yang dapat terhidrolisis menghasilkan ion OH- diantaranya adalah ada Cn-, kemudian NO2-, F-, PO3-, S3-, HS-, ClO-, C2O4 2-, kemudian HCOO-, lalu CH3COO-, dan C3H3COO-. Nah, jika anion yang terhidrolisis dimisalkan sebagai amin, maka reaksi hidrolisisnya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu amin plus H2O tereaksi dengan Ha plus OH-. Kemudian menjadi Ha dengan OH- dibagikan dengan amin. Kemudian dengan asumsi jumlah anion amin yang terhidrolisis relatif kecil, sebagaimana anion terhidrolisis merupakan basa konjungsi lemah, maka pada kondisi setimbang, nanti akan saya letakkan juga screen capture-nya agar teman-teman dapat melihat dengan jelas. Kemudian hubungan antara nilai telapak keseimbangan atau Kb dengan nilai tetapan ionisasi asam lemah dan nilai tetapan autoionisasi air, yaitu Kb sama dengan Ka per Kb, sehingga OH- sama dengan diakarkan K2 dibagi K2 dikali dengan M2. Nah, lalu dengan M2 atau molaritas komponen anion garam yang terhidrolisis, oleh karena itu larutan garam dari asam lemah dan basa kuat akan meningkatkan konsentrasi OH- dalam air sehingga larutannya bersifat basa. Nah, pH-nya yaitu lebih dari 7. Kemudian dari pembahasan yang terakhir, yaitu poin keempat, garam dari asam lemah dan asam lemah dan basa lemah. Garam seperti CH3COONH4 yang dapat terbentuk dari reaksi asam lemah atau CH2COOH. Nah, maka tadi dari pembahasannya, garam seperti CH3COONH yang dapat terbentuk dari reaksi asam lemah yaitu CH3COOH
dan basa lemah NH2 akan mengalami hidrolisis kation dan anionnya. pH larutan garam demikian tergantung pada kekuatan asam relatif dan kation dan kekuatan basa bersifat relatif dari anion. Nah, kemudian terdapat juga contoh soal, nanti akan saya letakkan di samping. Kemudian di sini juga terdapat yaitu Ka kurang lebih dari Kb terjadinya larutan asam. Kemudian Ka sama dengan Kb terjadinya larutan netral. Kemudian Ka kurang dari Kb yaitu larutan basa. Nah, teman-teman, sampai situ saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.